Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. Oke, kami akan lanjutkan Jari Channel. Seperti biasa, bantu tekan tombol like terlebih dahulu dan berkomentar. Terima kasih Tuan dan Nona. Lanjut. Bab 2111. Star Luo bergegas untuk mengejar ketinggalan. Tang Zichen memasuki aula, dan memang melihat peti mati sendirian di aula, dan tidak menggunakan bangku untuk mengaturnya, langsung di lantai, dan bahkan tidak menutupi papan peti mati. Ketika Tang Zichen masuk tepat waktu untuk melihat beberapa kucing liar melompat keluar dari peti mati, takut untuk melarikan diri. Mereka yang membawa Raja Hijau kembali, tentu saja tidak bisa melakukannya dengan benar. Jadi mereka hanya menemukan peti mati dan memasukkannya ke dalam dan pergi. Awalnya masih ada beberapa pelayan di rumah Raja Hijau, tetapi ketika para pelayan itu melihat Raja Hijau tubuh ditempatkan di aula, mereka semua melarikan diri, bahkan tuannya sudah mati. Untuk apa mereka tinggal di sini? Mayat Raja Hijau telah ditinggalkan untuk waktu yang tidak diketahui, dan dimanjakan oleh beberapa kucing liar. Hati Tang Zichen sedih dan sunyi saat ini. Master Pil abadi kelas 4, tetapi dia akhirnya diperlakukan seperti ini setelah kematiannya. Tang Zichen melambaikan tangannya dan beberapa surai putih melesat ke arah kucing liar itu, dan tiba-tiba kucing liar itu berubah menjadi bubuk. Tuan Oh! Tian Xiang melemparkan dirinya ke peti mati dan menangis. Tang Zichen pergi ke Raja Hijau, pakaian di tubuhnya tergores oleh kucing liar, tetapi kulitnya masih utuh, dia abadi, dia baru mati kurang dari setengah bulan dan dagingnya masih ada kuat. Raja Hijau berbaring di peti mati dengan wajah pucat tidak bergerak. Tuan, maaf murid, aku membunuhmu. Tang Zichen berlutut, dan Bintang Luo juga berlutut untuk bersujud. Murid bersumpah bahwa dia akan membalas kematianmu di hari lain, kata Tang Zichen dengan gigi terkatup. Bintang Luo berdiri dan berkata kepada Tang Zichen, "Zichen, biarkan Tuan Raja Hijau dimakamkan dulu." Tang Zichen mengangguk, mayat guru yang kejam sudah lama sekali tidak bisa terus diekspos. Bintang Luo berkata, "Saya akan segera memberitahu orang-orang saya sekarang dan membantu Anda menemukan situs harta karun di makam abadi 8 laut untuk dimakamkan Tuan Raja Hijau." "Terima kasih, Bintang Luo." Tian Xiang berteriak. "Ini yang seharusnya aku lakukan." Setelah mengatakan itu, Star Luo segera meluncurkan pikirannya yang abadi dan memberitahu orang-orangnya. Makam abadi 8 laut, tempat makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya dimakamkan di Pulau Upper Velos. Menjelang sore, orang-orang Star Luo datang untuk melaporkan, "Nona Star Luo, kami telah menemukan situs harta karun untuk Tuan Green King dan telah menyiapkannya untuk dimakamkan pada hari tertentu." "Bagus." Bintang Luo berkata kepada Tang Zichen, "Kapan kamu berencana untuk menguburkannya?" "Lebih cepat lebih baik," kata Tang Zichen. Saat itu, sebuah suara keluar, "Jangan buang energimu, bahkan jika kamu menguburnya itu akan digali." "Siapa?" Detik berikutnya, dua orang muncul di aula, itu adalah Mei Sit dan Mei Tianxing. Mei Tianxing tertawa, "Zhou Mi, kamu juga punya hari ini, bukankah kamu sombong sebelumnya, berpikir bahwa kamu memiliki masa depan yang cerah dengan dukungan Master Pil Immortal kelas 4, tapi sayangnya kamu sudah mati, hahaha." Star Luo berkata dengan marah, "Apa yang kalian lakukan di sini?" Mei Tianxing berkata, "Nona Bintang Luo, ini bukan urusanmu, sebaiknya kamu menyingkir." Bintang Luo mencibir, "Mei Tianxing, apa yang kamu berani menjadi sombong di depanku, keluarga Mei kamu, yang hanya keluarga Tuan kelas 4 berani menggertak kepala klan bintangku untuk datang ke sini." Mei Sit berkata, "Nona Xing Luo, ini topi besar, masalah hari ini adalah antara saya dan Zhou Mi, saya menyarankan Anda untuk tidak terlibat." "Apakah kamu pikir itu mungkin?"
Zoomi akan segera bergabung dengan klan bintangku, dia akan menjadi anggota klan bintangku mulai sekarang, kamu menyuruhku untuk tidak terlibat, konyol. Apa? Tubuh Mei Sit bergetar. Kamu tidak percaya padaku. Kalau begitu, pergilah ke keluargaku dan tanya-tanya. Itu tidak mungkin. Mei Sit sibuk menggelengkan kepalanya, jika itu masalahnya, bukankah itu berarti, dia akan menjadi bodoh lagi? Saat itu, sebuah suara datang dari luar aula, saya dapat bersaksi bahwa ini benar. Mei Sit melihat keluar dan Star Yao dari Star Clan masuk. Elder Star Yao berkata, Senior Mei Sit, Star Clan kami, semua tetua, berdiskusi dan merekrut ketelitian untuk memungkinkan dia bergabung dengan keluarga kami. Lalu kenapa aku belum mendengar? Oh, Zoomi belum setuju. Begitu dia setuju, segera. Mei Tianxing meraung, kalian benar-benar menjanjikan Star Luo kepadanya, apakah kamu buta? Starlight melotot, Mei Tianxing, tunjukkan rasa hormat padaku, kakekmu abadi, aku perlu sedikit menghormatinya, tapi hal macam apa yang kamu bicarakan padaku seperti itu? Mei Tianxing bergegas menyusut di belakang kakeknya. Mei Sit berkata, aku juga tidak percaya, klan bintangmu, kamu bersedia menunangkan bintang Luo dengan sampah seperti itu. Star Yao tertawa, Senior Mei Sit, Anda salah paham, saya tidak mengatakan bahwa saya akan menunangkan Star Luo dengan Zoomi, mungkinkah Star Clan saya hanya memiliki satu gadis dengan usia yang tepat. Saya tidak yakin apakah saya akan dapat melakukan itu, tetapi saya yakin saya akan dapat melakukannya. Benih Prem Senior, Anda adalah dewa awal, jika leluhur saya berdiri di sini, dia mungkin dapat membuat Anda merasa sakit dengan satu gerakan. Kamu berani mengancamku, bukan untuk mengancammu tapi untuk membuatmu mengerti. Baiklah. Benih Plum memandang Tang Zichen dengan niat membunuh, tetapi tidak berani melakukannya. Ayo pergi. Mei Sit membawa Mei Tianxing bersamanya dan melompat untuk terbang. Star Luo segera berkata, Paman Star Yeo, kamu memanfaatkan api. Bintang Luo, jika kamu mengatakan itu benar-benar membuatku sedih. Jika aku tidak datang sekarang, aku khawatir Mei Sit sudah melakukannya, meskipun aku memiliki kecurigaan merampok saat api masih menyala, terbakar, tetapi saya menyelamatkan Zoomi dan Tian Xiang. Juga ini tidak mewakili saya secara pribadi, saya di sini atas nama wajah semua tetua klan bintang. Star Yao memandang Tang Zichen dan berkata, Zoomi, pada saat ini, jelas bahwa Gao Jian ingin membunuhmu, dan jika itu orang lain, aku khawatir mereka ingin menjauh darimu. Namun, klan bintang kami masih bersedia untuk melemparkan cabang zaitun kepada Anda. Jika Anda masih memiliki hati nurani, Anda harus tahu bahwa kami tidak merampok Anda saat Anda sedang down, tetapi membantu Anda terlepas dari situasinya. Terima kasih. Tang Zichen mengangguk dan berkata, pada saat ini, memang, sangat menyenangkan bagi klan bintang untuk berdiri dan mundur bersama Tang Zichen meskipun menyinggung Gao Jian. Star Luo menatap Tang Zichen dengan cemas. Star Yao tersenyum, bagaimana, Zoomi? Selama kamu berjanji untuk bergabung dengan Star Clan kami akan segera mengumumkan kepada publik bahwa kamu adalah anggota Star Clan kami. Saya pikir, bahkan Gao Jian harus mempertimbangkannya. Bagaimanapun juga, leluhur kita tidak semudah itu untuk diprovokasi, meskipun leluhur saya tidak sekuat leluhur klan Gao, tetapi jika kita benar-benar melakukannya, mereka akan sangat merusak. Tentu saja, dari sudut pandang dewa atas yang kuat, masalah antara Anda dan Gao Jian tidak lebih dari masalah sepele, sama sekali tidak ada gunanya membuat kedua kekuatan menjadi musuh atas masalah sepele seperti itu, jadi Gao Jian pasti tidak akan berani melakukan apapun yang dia inginkan. Tang Zichen menggelengkan kepalanya, terima kasih atas kebaikanmu, tetapi, di klan bintang, satu-satunya hal yang aku suka adalah bintang Luo. Zoomi,
Ini adalah satu-satunya cara yang dapat saya pikirkan untuk membantu Anda. Anda benar-benar memikirkannya. Saya berjanji, saya akan menikahi gadis di Star Clan saya yang hanya seperti Star Luo baginya. Namanya Star Goose, kecantikannya sebagus bintang Luo tapi bakatnya sedikit kurang dari bintang Luo. Dia hanya berada di tahap akhir manusia abadi. Star Luo terkejut ketika dia mendengar nama Star Goose. Dia tidak menyangka bahwa Star Clan bersedia mengeluarkan Star Goose. Star Goose sebelumnya dilindungi sampai mati oleh penatua Star Vladimir, mencegahnya menghubungi pria manapun, dan bertekad untuk melampaui Star Luo dan menjadi wanita nomor 1 di keluarga. Star Luo tiba-tiba sedikit takut. Karena, di dalam Star Luo, lawan yang paling mengkhawatirkan dalam generasi keluarga yang sama adalah Star Goose. Ketika dia masih muda, Star Yan dan dia adalah dua gadis paling menonjol di Star Clan, dan keduanya sangat cantik. Hanya saja, kemudian, Star Luo bertemu dengan Raja Iblis, jadi bakat Star Luo secara komprehensif melampaui Star Yan. Dengan demikian, Star Luo menjadi eksistensi paling menonjol di generasi ini. Namun, yang lain tidak tahu, tetapi Bintang Luo sendiri tahu betul bahwa jika dia tidak bertemu dengan Raja Iblis, jika bukan karena metode meludah abadi dari Raja Iblis dan beberapa bimbingan dari Raja Iblis, dia mungkin tidak akan melakukannya, mampu mengungguli Star Goose dalam semua aspek. Benar-benar kejutan. Tang Zichen berkata, tidak perlu terima kasih atas kebaikanmu, Senior Starlight. Tang Zichen masih menolak pada saat ini, di mana dia sedang ingin memikirkan hal-hal seperti itu. Steri Yao berkata, Zhou Mi, apakah kamu benar-benar menolak? Kamu tidak diragukan lagi jenius, dan karena kamu jenius maka kami merasa kasihan padamu. Terima kasih, baiklah, Stero, bisakah Anda membantu saya, kata Tang Zichen. Star Luo mengangguk dan berkata, tentu, silakan. Mata Tang Zichen menggigil dan berkata, bantu saya dengan surat tantangan. Kepada siapa? Gao Jian. Kamu gila, Gao Jian adalah makhluk abadi pertengahan, dan kamu baru saja melangkah ke tahap Pravana abadi, kamu bodoh. Bintang Luo menjerit. Tang Zichen berkata, ya, saya gila, Star Luo, bantu saya dengan ini atau tidak. Aku akan melakukannya sendiri jika aku tidak membantu. Zhou Mi, kamu tidak akan mencari kematian, kan? Penatua Starlight bertanya. Ya, aku mencari kematian, Starlo. Surat tantangannya mengatakan demikian. Lusa, aku akan melawan Gao Jian. Aku akan mempertaruhkan nyawa dengannya dan bertanya apakah dia berani. Apa katamu? Bertaruh nyawa. Ya, akar kehidupan menentukan pemenang dan pecundang. Siapapun yang terputus lebih dulu dan kalah, silakan bertanya apakah dia berani datang. Tatapan Tang Zichen dingin. Kamu, Bintang Luo tidak bisa berkata apa-apa. Penatua Starshine tertawa. Sejak zaman kuno, saya belum pernah mendengar tentang akar kehidupan yang menentukan menang atau kalah. Baiklah, tapi Zhou Mi, apakah Anda yakin? Aku akan menggunakan nyawanya untuk memberi penghormatan kepada tuanku, kata Tang Zichen. Alis Tian Xiang berkerut, apakah ini pantas? Orang-orang menggunakan upeti yang sangat mahal untuk memberikan penghormatan, tetapi Tang Zichen menggunakan nyawa orang lain untuk memberikan penghormatan. Su Chen ini. Tian Xiang, dukung aku, oke. Tuan kita tidak bisa dimakamkan tanpa pengorbanan, dan aku ingin mengambil kepala Gao Jian, tapi itu tidak realistis. Bahkan jika aku memenggal kepala Gao Jian, keluarga Gao Jian tidak akan melakukannya. Biarkan saya mengambilnya. Jika saya memotong sumber kehidupan Gao Jian, saya tidak percaya mereka akan berani memintanya kembali. Kalau begitu, bagaimana jika kamu kalah? Tian Xiang bertanya dengan cemas. Tang Zichen berkata tanpa ragu, kalau begitu bersiaplah untuk menjadi janda selama sisa hidupmu. Tidak bisa berkata apa-apa untukmu. Star Luo memarahi.
Silakan, bantu aku dengan ini, beritahu seluruh kota bahwa aku akan mempertaruhkan hidupku dengan Gao Jian, dan dia atau aku akan menghancurkannya. Starshine berkata, lebih baik aku membantumu pergi ke duel semacam ini, aku khawatir gadis seperti Star Luo tidak punya wajah untuk menulisnya. Kalau begitu terserah Senior Starlight. Sama-sama, aku akan pergi dulu, aku yakin Benih Mei tidak akan berani datang dan membunuhmu untuk saat ini, setidaknya itu bisa melindungimu untuk sementara waktu sebelum kami yakin jika Anda akan bergabung dengan keluarga saya atau tidak. Terima kasih para tetua klan bintang untukku. Oke, aku pergi. Bintang Yao melompat dan terbang menjauh. Hanya Tang Zichen dan Tian Xiang, Star Luo yang tersisa di aula. Xing Luo dan Tian Xiang saling memandang, pertaruhan Tang Zichen pada akar pertempuran hidup membuat mereka tidak bisa berkata apa-apa. Zichen, benar-benar tidak perlu memikirkannya. Tidak perlu, Gao Jian mengirim seseorang untuk membunuh Tuan, saya harus mengambil satu hal dari tubuh Gao Jian untuk memberi hormat kepada guru. Tetapi, baiklah, mulai sekarang, kami akan berkabung untuk Tuan, kata Tang Zichen dengan nada tegas, sama sekali tidak bisa ditawar. Jangan tanya Tang Zichen apakah dia yakin, Tang Zichen belum pernah mencobanya, di mana dia tahu jika dia yakin, tapi ini adalah utang Tang Zichen kepada Raja Hijau, jika Tang Zichen kalah, maka Tang Zichen akan membayarnya dari hutangnya pada Raja Hijau, dan sejak saat itu, Tang Zichen menjadi seorang kasim. Sekembalinya ke kediaman, Star Yao segera memerintahkan seseorang untuk menulis surat untuk memasukkan maksud Tang Zichen dalam surat tantangan, dan kemudian mengirimkannya ke Gaofu, dan pada saat yang sama, mengirim seseorang untuk menyebarkan masalah ini ke setiap restoran dan penginapan. Ini adalah peristiwa yang belum pernah terjadi sejak zaman kuno dengan duel yang begitu aneh, sehingga kecepatan penyebarannya sangat mencengangkan, dan hampir semua orang yang mendengarnya pertama kali terpana, lalu tertawa dan langsung tertarik. Bahkan Dewa Tertinggi merasa sangat tertarik saat mendengar berita ini, dan berencana untuk pergi dan melihatnya di hari duel. Saat ini, di rumah Gao Jian. Bang! Dewa atas yang kuat di keluarga Gao, setelah melihat surat tantangan Tang Zichen, menamparkan seluruh istana dengan tamparan bedak. Marah sekali, yang mana Zhou Mi ini? Beraninya kamu mempermalukan keluarga Gao saya seperti ini, seseorang ambilkan Gao Jian untuk saya. Ya, tidak lama kemudian, Gao Jian datang dengan bingung, kakek ada apa? Lihat sendiri. Dewa atas itu melemparkan surat tantangan kepada Gao Jian. Setelah Gao Jian membaca surat tantangan itu, wajahnya menjadi pucat dan Zhou Mi akan melawannya untuk menang atau kalah dengan memotong nyawanya. Itu adalah duel lucu yang pasti akan menjadi sasaran lelucon yang tak terhitung jumlahnya. Apakah Gao Jian menang atau kalah, ditantang seperti ini akan menjadi bahan tertawaan. Tidak heran kakek Gao Jian sangat marah. Kakek Gao Jian adalah immortal atas tahap pertengahan, salah satu dari 5 dewa atas dari keluarga Gao. Yang terkuat dari 5 dewa atas dalam keluarga Gao, orang yang terkuat adalah dewa atas akhir. Dengan demikian, Gao Jian adalah keluarga penguasa kelas 2. Klan Bintang, yang terkuat adalah dewa pertengahan atas, jadi klan Bintang adalah keluarga hegemonik kelas 3, tetapi klan Bintang hanya memiliki satu dewa atas, yang merupakan perbedaan besar. Karena itu, leluhur Bintang klan ingin menikahkan Bintang Luo dengan Yan Qinggang dalam upaya menjadikan Yan Qinggang bagian dari klan Bintang dan memperkuat kekuatan klan Bintang. Gao Jian, katakanlah, siapa Zhou Mi ini, dan mengapa dia mempermalukanmu seperti ini dan memberimu tantangan seperti itu? Kakek Gao Jian, Gao Liang berteriak dan bertanya. Gao Jian sangat marah, kedua tangannya mengepal. Zhou Mi anjingnya berani memberiku tantangan yang memalukan.
Tang Zichen seperti semut di mata Gao Jian, dan sekarang semut ini mempermalukannya, menyebabkan kemarahan Gao Jian meningkat. Gao Jian berkata, kakek, ingat ketika aku pergi ke kerajaan abadi Yunluo dan menyentuh seorang cabul, lalu aku memotong akar kehidupan cabul itu dan kemudian menginjaknya sampai mati di jalan. Mungkinkah Zhou Mi ini ada hubungannya dengan orang cabul itu? Ya, Zhou Mi ini adalah reinkarnasi dari orang cabul itu. Apa yang tidak saya duga adalah bahwa reinkarnasi Zhou Mi ini sangat berbakat, dan sekarang, mereka semua telah menjadi dewa pravana, hanya selangkah lagi dari saya. Dia hanya pramortal immortal, tapi dia berani menantangmu. Brengsek panas, siapa yang memberinya kepercayaan? Ngomong-ngomong, tempo hari aku mengirim anjuran untuk membunuh tuannya, Raja Hijau. Maksudku, aku tidak ingin dia memiliki tingkat keempat Immortal Pil Master untuk membantunya. Mungkin, kejadian ini benar-benar membuat Zhou Mi marah, tapi, dia tidak memiliki latar belakang keluarga, tidak ada yang bisa dia lakukan padaku. Terlebih lagi, dia pasti takut aku akan mengirim seseorang untuk membunuhnya lagi nanti. Jadi, dia menjadi marah, toh dia tidak akan selamat, sebaiknya buat tantangan ini sebelum itu. Permalukan aku sedikit. Bajingan ini. Kakek, tujuan Zhou Mi adalah untuk mempermalukanku, jadi kurasa dia akan membuat masalah ini dipublikasikan secara luas, sehingga semua orang akan tahu. Saat ini, teriakan datang dari luar. Laporkan. Seorang pelayan buru-buru berlari masuk. Laporkan ke leluhur ketiga. Apa itu? Bawahan mengetahui bahwa semua orang di luar sekarang berbicara tentang keluarga kita. Seorang pria bernama Zhou Mi, yang ingin menantang Tuan Muda Gao Jian dan menang atau kalah berdasarkan siapa yang memotong sumber kehidupan orang lain terlebih dahulu. Apa? Semua orang di luar sana benar-benar mengetahuinya. Ya, aku sengaja lari ke beberapa penginapan dan restoran dan menemukan bahwa benar-benar setiap penginapan membicarakannya, seperti ada yang menyebarkannya. Aku mengerti, keluarlah. Setelah pelayan pergi, Gao Jian berkata dengan marah, kakek, tebakanku benar, bajingan ini, dia sengaja menjijikkan. Gao Liang mendengus karena dia bahkan tidak takut mati, maka tidak perlu bersikap sopan padanya, potong saja darah hidupnya di depan semua orang dan kemudian injak cincinnya. Ya, kakek. Tatapan Gao Jian dingin dan niat membunuh kental. Jika dia tahu Tang Zichen akan melakukan langkah ini, dia seharusnya menghabisi Tang Zichen lebih awal. Tang Zichen dan Tian Xiang diam-diam menjaga kediaman Raja Hijau. Seluruh kediaman sekarang dipenuhi dengan lentera putih dan kain putih. 1 hari telah berlalu. Selain Xing Luo, Yun Zi, dan Yun Meng yang datang untuk memberi hormat kepada Raja Hijau, tidak ada orang lain yang datang. Tian Xiang berlutut di depan roh itu dan berkata kepada penjelmaan Raja Hijau, Tuan, sekarang saya mengerti apa artinya orang pergi ketika Anda masih hidup, berapa banyak orang yang melangkahi ambang pintu, sekarang Anda sudah pergi, tidak ada satu orang pun yang datang. Tang Zichen berkata, Tian Xiang, orang-orang realistis, guru telah pergi, bagi mereka yang pernah memiliki keinginan untuk menyenangkan guru dan dengan sengaja berusaha menyenangkannya, tidak ada nilainya lagi orang mati yang tidak berharga, yang akan melihatnya. Yah, kupikir banyak orang akan datang untuk memberikan penghormatan, lagi pula, guru telah membantu banyak orang kuat memurnikan pil abadi ketika dia masih hidup, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa, sayangnya, guru begitu kesepian untuk pergi. Tidak, Tuan tidak akan kesepian, setidaknya, saya berjanji Tuan dapat membawa nyawa musuh-musuhnya bersamanya. Tian Xiang tersipu, menatap Tang Zichen, dan berkata, apa yang Anda ingin guru lakukan dengan darah kehidupan seorang pria, apakah guru menyukainya atau tidak, Anda saja. Aku belum bisa menurunkan kepala Gao Jian untuk memberi hormat kepada guru, aku hanya bisa menggunakan benda paling mulia di tubuhnya. Suamiku,
Jika kamu benar-benar kalah dari Gao Jian, aku khawatir dia tidak akan memotong yang kamu miliki, dia akan membunuhmu, seperti yang kamu lakukan di kehidupan sebelumnya. Bukankah kamu benar-benar takut? Apa yang perlu ditakuti? Aku sudah siap kalah, Tuan tidak harus mati sejak awal. Itu semua karena bahwa saya dibunuh oleh Sekte Pedang Tinggi, dan jika saya kalah itu akan menjadi kompensasi untuk kehidupan guru. Suamiku, jika kamu mati, aku akan bersamamu, kata Tian Xiang sambil meringkuk kepelukan Tang Zichen. Bagus. Tang Zichen menganggukkan kepalanya. Keduanya berpelukan tanpa bicara. Namun, di dalam Tang Zichen masih cukup percaya diri, meskipun dia hanya berada di tahap Pravana Immortal, satu ranah lebih pendek dari Gao Jian. Tang Zichen percaya bahwa hukum alam agungnya, hukum bintang besar, dapat menggantikannya. Celah di alam. Jika dia benar-benar tidak bisa, Tang Zichen akan menggunakan cermin kehidupan masa lalu untuk mengubah Gao Jian kembali ke masa mudanya. Tidak, perbedaan antara Tang Zichen dan Gao Jian mungkin bisa mengubah Gao Jian kembali menjadi usia anak, maka Tang Zichen benar-benar tak terkalahkan. Tentu saja, Gao Jian berasal dari keluarga tuan kelas 2, inilah yang paling dikhawatirkan Tang Zichen. Ini juga alasan mengapa Tang Zichen tidak bisa memenggal kepala Gao Jian untuk memberi penghormatan kepada tuannya. Namun, pasti akan ada penonton yang tak terhitung jumlahnya, dan Tang Zichen, menurut perjanjian, hanya akan memotong darah kehidupan Gao Jian dan tidak mengambil nyawanya. Saya yakin orang-orang dari keluarga Gao tidak akan berani melakukan apapun pada Tang Zichen di depan banyak orang, apalagi meminta nyawa Gao Jian kembali secara langsung agar Tang Zichen bisa membawa nyawa Gao Jian untuk memberikan penghormatan kepada tuannya dan membiarkannya dimakamkan dengan damai. Setelah itu, Tang Zichen tidak terlalu memikirkannya untuk saat ini, tetapi tidak ada keraguan bahwa kekalahan Tang Zichen di tahap tengah Mortal Immortal dengan alam Pravana Immortalnya pasti akan menarik perhatian semua orang. Saat itu larut malam, Tang Zichen dan Tian Xiang masih berada di depan roh Raja Hijau. Seluruh kediaman sunyi tanpa suara, menambahkan aura menakutkan dari udara tipis. Suamiku, kenapa kamu tidak tidur? Kamu masih harus berduel dengan Gao Jian besok, kata Tian Xiang. Tidak, kamu pergi dan istirahat, aku hanya akan menjaga tuanku. Aku juga tidak perlu. Sage Gong, apakah menurutmu tuan dibunuh setelah dia mendapatkan rumput abadi atau sebelum dia mendapatkannya? Tanya Tenka. Saya tidak paham. Saya khawatir rumput abadi yang disimpan guru dalam hidupnya melebihi 1.500 atau bahkan lebih dari 2.000, dan saya tidak tahu apakah itu diambil oleh orang yang membunuh guru, kata Tian Xiang. Tang Zichen terkejut, begitu banyak. Tentu saja, guru telah hidup begitu lama, dan dia tidak terlalu membutuhkan rumput peri, jadi tentu saja dia banyak bersembunyi dan menggunakan sangat sedikit. Ketika saya masih kecil, saya kebetulan mendengar guru berkata bahwa dia memiliki kekayaan, hampir 2.000 tanaman. Saya tidak tahu kekayaan seperti apa pada waktu itu, tetapi sekarang saya pikir itu pasti rumput peri. Sayang sekali jika begitu banyak rumput abadi diambil, itu adalah akumulasi ratusan juta tahun untuk Master Pil Immortal kelas 4. Ya. Tang Zichen sibuk bertanya, Tian Xiang, apakah kamu punya peta? Peta, untuk apa kamu membutuhkan peta? Saya ingin melihat di mana guru menyembunyikan rumput peri, mungkin di suatu tempat. Aku akan pergi ke ruang belajar guru dan mencarinya, pasti ada. Segera setelah itu, Tian Xiang membawa peta besar, dan Tang Zichen menyangganya di depan perapian. Tian Xiang, guru terbunuh di tempat yang disebut kota Tianfu sebelumnya, dan dibutuhkan sekitar 13 hari untuk melakukan perjalanan dari pusat Pulau Velos atas ke kota Tianfu. Tentu saja, saya memproyeksikan dengan kecepatan guru. Apa artinya itu bagimu?
Tuan memberitahu saya sebelumnya bahwa dia akan kembali dalam waktu 1 bulan, yang berarti bahwa tempat dia menyembunyikan rumput abadi berjarak sekitar setengah bulan lagi. Setengah bulan lagi dan setengah bulan lagi untuk kembali. Lalu bagaimana jika Tuan memiliki urusan lain untuk diurus dan tidak menghabiskan waktu sebulan untuk mengambil rumput abadi? Tang Zichen berkata, guru juga tahu bahwa rumput abadi sangat berharga dan tidak boleh dibawa-bawa untuk waktu yang lama, jadi guru biasanya tidak akan mengambil rumput abadi untuk melakukan hal-hal lain lagi, jadi saya pikir guru pasti memilikinya. Mengambilnya secepat mungkin. Kemudian, saya memberinya proyeksi jarak setengah bulan yang saya buat, dan tempat di mana guru meninggal kota Tianfu, membutuhkan waktu sekitar 13 hari lagi, yang berarti guru dibunuh sebelum dia mencapai tempat di mana dia menyembunyikan rumput abadi. Selain itu, tempat guru menyembunyikan rumput abadi hanya berjarak 1 atau 2 hari dari kota Tianfu paling lama. Ini semua proyeksimu. Tidak, ini bukan hanya proyeksi saya. Sebelumnya, bintang senior Yao memberitahu saya bahwa Tuan dibunuh di kota Tianfu, tetapi tidak ada yang tahu mengapa dia muncul di kota Tianfu, dan ketika An Enron membunuh Tuan itu dilakukan secara terbuka, yaitu banyak orang melihat bagaimana dia membunuh guru. Jika An Enron mengambil rumput abadi pada guru itu pasti akan terlihat, tetapi Star Yao memang benar tidak ada yang tahu mengapa guru ada di sana, yang berarti guru tidak memiliki rumput abadi padanya saat itu. Tian Xiang, jika masih ada kehidupan yang tersisa setelah besok, ayo pergi dan mengambil barang-barang Tuan. Saat itu, Tian Xiang menunjuk ke suatu titik di peta dan berkata, suamiku, desa yang disebut Gunung Kiong Besar ini adalah kampung halaman guru, saya pernah mendengar guru mengatakan itu. Tang Zichen sedang sibuk melihatnya, tempat yang disebut Gunung Kiong Besar itu, tampaknya tidak jauh dari kota Tianfu, dan dapat dicapai dalam waktu hampir sehari. Jadi, tempat Tuan menyembunyikan rumput abadi ada di kampung halamannya, Gunung Kiong Besar. Don terkejut. Pasti Tian Xiang berkata dengan gembira. Tian Xiang melihat ke arah peti mati dan berkata, Tuan, pasti Anda yang membantu kami menemukannya di dunia bawah. Tang Zichen merasa sedikit bersalah di dalam. Tang Zichen berkata, aroma surgawi, lebih baik tidak biarkan rumput abadi guru tidur selamanya. Mengapa? Tuan dibunuh olehku, jika aku masih mengambil harta hidupnya, apakah aku masih manusia? Kamu bodoh, kamu tidak melakukannya dengan sengaja, guru tidak akan menyalahkanmu, apalagi dia juga ingin kamu menjadi kuat. Jika kamu tidak mendapatkannya kembali, maka guru akan mati di sia-sia. Tuan tidak akan mati jika dia tidak pergi untuk mendapatkan rumput abadi. Tang Zichen berkata, tetapi Tuan, ketika dia pergi untuk mendapatkan rumput abadi, dia tidak mengatakan untuk mengambil semuanya, dia menyuruh saya untuk mengambilkan saya 500 tanaman, yang berarti guru hanya ingin memberi saya 500 tanaman, tapi sekarang aku akan pergi dan mengambil semuanya darinya. Suamiku, Tuan pasti ingin membaginya beberapa kali, jadi jangan terpaku pada itu. Ngomong-ngomong, jika memang ada hampir 2000 miliar tahun rumput abadi, lalu berapa banyak yang bisa kamu tumbuhkan? Tang Zichen berkata, 300 helai rumput abadi yang guru berikan kepada saya sebelumnya menjadikan saya dewa fana, mengingat semakin jauh saya melangkah semakin sulit, jadi saya pikir dengan 2000 helai rumput abadi, saya harus menjadi mampu tumbuh ke tahap akhir mortal immortal. Itu bagus juga, pada tahap akhir mortal immortal kamu akan selangkah lagi dari Earth immortal. Ini jarak 2 surga, bagaimana kamu bisa selangkah lagi? Tang Zichen tertawa getir. Mari kita sepakati itu, kita akan mengambil keuangan guru nanti. Baik, Tang Zichen menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Tang Zichen merasa sangat tidak manusiawi, setelah membunuh Raja Hijau dan mengambil tabungan hidupnya.
Saat ini, di dalam klan bintang. Di kamar kerja tertentu. Kakek, apa maksudmu? Mengapa kamu berjanji padaku untuk apa, Zoumi? Seorang wanita yang penampilannya bukan milik Star Luo berkata dengan wajah pemarah. Star Gus, kakek juga tidak mau tapi ini keputusan semua tetua keluarga. Aku tidak peduli, aku tidak ingin menikah, aku pergi dulu hanya ingin berlatih, aku ingin mengejar Star Luo ketika aku masih kecil, aku tidak kalah dengannya, saya tidak yakin. Star Gus, ini tentang nasib peri, bertahun-tahun, kakek telah menguncimu di ruang kultivasi, tidak mengizinkanmu keluar, tidak mengizinkanmu menyentuh pria manapun, mungkin, kakek salah, kakek tidak bisa mencabut kebebasanmu demi wajahnya sendiri. Kakek, aku tidak ingin menikah. Baiklah, hentikan, setelah bertahun-tahun ini, saatnya bagimu untuk belajar bergaul dengan laki-laki. Zoumi itu, dia cukup tampan. Kakek, aku. Saat itu, sebuah suara datang dari luar, bintang Vladimir. Steri, bagaimana kabarmu? Apakah Zoumi ingin bergabung dengan keluarga? Starlight berkata, dia menolak. Apa? Dia dalam posisi ini dan dia menolak. Dia tidak menginginkan nyawanya, keluarga kita, semua tetua mengasihani bakatnya, itu sebabnya mereka mengambil risiko membiarkan dia bergabung dengan keluarga. Star Yao berkata, hanya saja, dia punya pilihan sendiri. Penatua Star Vladimir bertanya, apakah Anda memberitahu dia bahwa yang dijanjikan kepadanya adalah cucu perempuan saya, Star Gus? Ya, dan saya juga mengatakan bahwa itu adalah putri nomor 2 keluarga saya setelah Star Luo. Star Yeo. Lalu dia masih menolak. Omong-omong, apakah kamu mengatakan bahwa meskipun Star Gus adalah yang kedua setelah Star Luo, penampilan Star Gus tidak kalah dengan Star Luo dengan cara apapun, hanya sedikit lebih rendah di alam? Star Yao mengangguk, tentu saja aku mengatakan itu, aku mengatakan bahwa Star Gus seperti Star Luo, yang paling cantik di Star Clan. Karena aku mengatakan itu, tidak ada alasan untuk menolak. Hanya saja di Star Clan, Zoumi hanya menyukai Star Luo, aku khawatir cucumu, dia tidak bisa dipindahkan, sangat disayangkan. Besok bahkan lebih banyak waktu baginya untuk berduel, aku benar-benar tidak tahu apakah dia akan hidup sampai besok. Bintang Yao Dao. Bintang Vladimir segera kembali ke cucunya dan berkata, Bintang Yan, dengar ini, bukan karena kamu tidak ingin menikah sekarang, itu karena dia tidak tertarik padamu. Ayo pergi, kakek akan mengajakmu menemui Zoumi saat ini. Saya tidak percaya, dengan penampilan cucu perempuan saya, dia masih tidak tergerak ketika bertemu dengannya secara langsung. Kakek, ini tengah malam. Ada apa di tengah malam? Apakah kamu takut hantu? Ikutlah denganku. Bintang Vladimir menarik cucunya pergi, dia telah menjadi wajah yang baik sepanjang hidupnya dan merasa sangat tidak puas sehingga dia harus menarik cucunya ketunjukkan Tang Zichen kecantikan cucunya di wajahnya. Bintang Vladimir, kamu, hei. Ketika Bintang Yao melihat bahwa Bintang Vladimir begitu mengesankan, dia menghela nafas tak berdaya, orang-orang akan berduel besok, dan setelah besok mereka semua mungkin mati, jadi mengapa berjuang untuk wajah ini? Tang Zichen dan Tian Xiang sedang membakar kertas di depan roh Raja Hijau ketika sebuah suara terdengar dari luar, hei, Zoumi. Tang Zichen berbalik dan melihat bahwa itu adalah salah satu tetua klan Xing. Senior, mengapa kamu datang untuk memberi hormat kepada tuanku di tengah malam? Bagaimana ini bagus? Tang Zichen. Elder Star Vladimir berkata, Zoumi, saya mendengar bahwa Anda tidak tergerak oleh cucu saya. Saya mengalami kesulitan meyakinkan diri untuk mendedikasikan cucu saya, tetapi Anda menolak. Wajah apa yang Anda tinggalkan untuk saya?
Tang Zichen berkata, bingung, senior, junior tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Baiklah, karena kamu di sini, cepat masuk dan bakar dupa, roh tuanku di surga akan memberkatimu. Berkatilah adikmu, yang ingin dia berkati. Tetua Star Vladimir memarahi. Lalu apa yang harus dikatakan dengan cepat? Kepala Vladimir melihat ke belakang dan berteriak, Star Gus, kamu belum masuk. Beberapa detik kemudian, beberapa wanita cantik masuk. Tang Zichen sudah merasakan bahwa ada orang lain di belakang mereka, tetapi dia tidak menyangka itu adalah wanita yang begitu cantik, tetapi Tang Zichen tidak memiliki pemikiran apapun. Bintang Vladimir berkata, Zoomi, ku dengar kau menolak undangan keluargaku untuk bergabung dengan keluarga. Saya minta maaf. Kenapa kamu menolak? Senior, ini kebebasanku, kurasa. Oke, jadi bagaimana jika aku memberitahumu bahwa orang yang awalnya dijanjikan kepadamu oleh keluargaku adalah wanita cantik di sampingku ini? Apakah kamu kehabisan keberanian untuk menolak? Bintang Vladimir bertanya dengan ekspresi puas di wajahnya, dan Star Gus di sebelahnya berteriak kepada kakeknya dengan wajah malu. Tang Zichen berkata, mengapa kamu tidak memiliki keberanian untuk menolak? Ada, dan saya akan tetap menolak tanpa ragu. Apa? Apakah kamu buta? Tidak ada apa. Dan kamu bertanya ada apa? Tidak bisakah kamu melihat siapa yang berdiri di sebelahku? Maaf, tapi maafkan kecanggunganku karena tidak mengenali dia yang mana. Apakah gadis ini sangat penting? Kamu sangat marah padaku, tidak bisakah kamu melihat itu, gadis cantik? Zoomi, apakah kamu melihat betapa cantiknya cucu perempuanku dengan matamu sendiri, dan kamu begitu kejam hingga menolaknya? Di sebelahnya, Star Gus sibuk berkata, kakek, aku tidak berniat menikah dengannya, jangan mempermalukanku dengan membuatnya terdengar seperti aku sangat menyukainya. Star Gus, kamu gadis bodoh, rindu bocah ini, di mana kamu akan menemukan yang begitu baik di masa depan, kata Bintang Vladimir. Orang tidak menyukaiku, tidak ada gunanya kamu mengatakan apapun. Kalau begitu kamu ambil inisiatif atau dia akan mati besok. Aku. Star Gus memandang Tang Zichen dan menundukkan kepalanya dengan tersipu. Awalnya Star Gus tidak menyukai Tang Zichen, tetapi setelah melihat Tang Zichen dalam kehidupan nyata dan melihat betapa tampannya dia tidak bisa tidak menjadi tertarik. Tang Zichen berkata, baiklah, senior, jika tidak ada yang lain, silakan kembali. Kamu bocah, kamu benar-benar tidak tahu berterima kasih, aku kasihan padamu dan takut kamu akan mati, dan membawa cucu perempuanku ke sini di tengah malam, berusaha membuatmu membatalkan duel setelahnya, melihat cucu perempuan saya, dan pergi dengan cucu perempuan saya untuk menyelamatkan hidup saya, tetapi Anda sangat tidak tahu berterima kasih, kata Bintang Vladimir dengan marah. Tang Zichen meminta maaf mengecewakanmu, tetapi harus ada penjelasan atas kematian tuanku. Apakah perlu dikatakan dengan hidupmu kalau begitu? Sungguh mengecewakan, karena kamu bertekad untuk mati, silakan, jangan berpikir aku selangkah kamu. Setelah mengatakan itu, Bintang Vladimir menarik cucunya pergi. Tian Xiang berkata, Elder Star Vladimir, itu pasti karena dia terlalu menginginkanmu untuk menjadi menantu perempuannya. Sayangnya, aku tidak bisa. Malam berlalu tanpa sepatah kata pun. Keesokan paginya, banyak orang menuju ke Perak Duel Stage. Tempat itu, baru jam 8 pagi dan sudah ada lautan orang, sama sekali tidak mungkin untuk menahan orang. Hari ini, dapat dikatakan bahwa dalam ratusan ribu tahun, jarang sekali orang pergi menonton duel. Star Luo tiba di kediaman Raja Hijau pagi-pagi sekali. Zichen, semangat! Bintang Luo berkata kepada Tang Zichen dengan mata penuh kekhawatiran. Sekitar pukul 11 pagi, Tang Zichen tiba di tempat duel. Ketika Tang Zichen tiba, terjadi kegemparan besar, dan semua orang membicarakannya.
Di sisi lain duel, Gao Jian kini berdiri di panggung duel, dan dia sudah berdiri selama 2 jam. Tatapan Gao Jian terangkat ke langit dan menatap Tang Zichen saat dia menggertakkan giginya dan berkata, "Zhou Mi, bajingan, akhirnya kamu datang." Tang Zichen masih berdiri di udara dan mendengus, "Aku tidak ingin berbicara denganmu, hari ini kamu memotongku atau aku memotongmu. Jangan khawatir, hari ini aku tidak hanya akan memotongmu, aku juga akan melakukan apa yang kamu lakukan di kehidupanmu sebelumnya. Aku akan memotongmu dan memberimu makan anjing, lalu aku akan menginjakmu." Wajah Tang Zichen menggigil dan berkata, "Terserah kamu, jika kamu mampu, selamat datang, jika tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar." "Bercanda apa yang kamu, hanya dengan pramortal immortal kamu juga menganggap lawanku. Apakah itu lawanmu atau bukan, kita akan tahu setelah kontes. Pergilah ke neraka." Gao Jian bergegas. "Tunggu." Pada saat itu, terdengar teriakan keras. Ketika Tang Zichen melihat itu adalah Elder Star Vladimir, yang datang menemui Tang Zichen tadi malam. Penatua Bintang Vladimir berteriak, "Semuanya, duel hari ini, seperti yang Anda semua tahu, Gao Jian memiliki banyak orang kuat yang mengawasi di belakangnya, jadi keadilan duel ini belum diperiksa. Sebelum mereka melakukannya, saya punya pertanyaan untuk keduanya, pihak yang terlibat." Tatapan Gao Jian dingin, "Bintang Vladimir, kamu benar-benar berani keluar dan berbicara untuk sampah, kamu tidak mau bergaul." Sampah di mulut Gao Jian tentu saja merujuk pada Tang Zichen. Tang Zichen tidak menyangka Bintang Vladimir akan tampil di depan begitu banyak orang kuat dari keluarga Gao. Bintang Vladimir berkata, "Maaf, saya hanya berbicara tentang fakta. Hari ini Anda dan Zhou Mi adalah duel yang adil, bahkan untuk Zhou Mi, dia jauh lebih lemah dari Anda. Saya hanya ingin bertanya, apakah Zhou Mi benar-benar memenangkan Anda, lalu apakah keluarga Gao Anda mengakuinya? Bukankah keluarga Gao Anda akan membunuh Zhou Mi untuk membungkamnya? Apakah Anda, keluarga Gao, tidak diam-diam membantu Gao Jian di arena duel? Jika keluarga Gao Anda tidak untuk menjelaskannya, maka saya pribadi menyarankan agar Zhou Mi membatalkan duel." Gao Jian berkata dengan marah, "Bercanda, dengan dia masih membutuhkan lelaki terkuat keluargaku untuk diam-diam membantuku. Itu kesepakatan, duel hari ini, tidak peduli nyawa siapa yang terputus, tidak ada yang akan menyusahkan yang lain setelah itu, jika tidak, seluruh kota akan berdiri di sini dan pasti akan menuduh dan mengejek." "Baiklah, Zhou Mi, kamu bisa melakukannya tanpa khawatir. Saya pikir keluarga Gao adalah orang yang menghormati aturan permainan, dan karena itu orang yang menepati janjinya." Tang Zichen melirik Xing Vladimir dengan rasa terima kasih. Faktanya, Tang Zichen khawatir jika dia benar-benar memotong sumber kehidupan Gao Jian, apakah anggota terkuat dari keluarga Gao akan bergegas keluar dan membunuh Tang Zichen di tempat. Tidak mungkin bagi Tang Zichen untuk menjelaskan kepada keluarga Gao saat ini, sehingga keluarga Gao tidak berani menghalangi wajahnya. Sekarang, Bintang Vladimir telah keluar untuk berbicara atas nama Tang Zichen, tidak diragukan lagi sangat membantu Tang Zichen. Pada saat ini, banyak orang kuat dari keluarga Gao di tempat kejadian terlihat sangat buruk menatap Bintang Vladimir dengan niat membunuh. Tentu saja, keluarga Gao tidak pernah berpikir bahwa Gao Jian akan kalah, dan jika dia kalah, mereka diam-diam akan membantunya untuk menang. Namun, sekarang Bintang Vladimir terganggu oleh ini, jika keluarga Gao diam-diam membantu, mereka pasti akan dilihat oleh orang-orang di tempat kejadian dan membuat orang tertawa. Tang Zichen berkata, "Gao Jian, mari kita lihat apa yang bisa kamu lakukan. Pergi ke neraka." Tang Zichen memimpin dan menyerang Gao Jian. Tentu saja, Gao Jian juga membunuh Tang Zichen. Bersambung.